Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan kami di sini. Tetap bicara. Oke, jadi lagi. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan seluk-beluk segala hal terkait hobinya, terkait motivasinya dan inspirasinya dalam bergerak. Tentu dengan media yang dia sangat cintai. Nah, kebetulan media yang dipilih adik kita ini adalah media seni tari. Penasaran dengan kisahnya? Ya, mari kita sambut Kakak Tasya. Halo. Koreografer. Selamat datang di studio, Tasya. Halo, Kak. Oke. Nah, jadi langsung saja ini Kakak Tasya. Iya. Kenapa? Apa kesibukannya ini sekarang ini? Kesibukan yang pertama kan sekarang posisinya lagi kuliah, Kak. Oh iya. Jadi fokus belajar dulu. Cuman kalau semisal ada waktu luang, biasa itu terima job, Kak, kayak job make up di Makassar tuh, Kak. Iya. Terus biasa juga jadi guru privat nari. Oh iya. Kemarin alhamdulillah saya ngajar nari di SMP 5 Makassar. Oh. Dan alhamdulillah dapat juara. Oh iya, tahu. Terus biasa juga jadi guru private fashion show, Kak. Oh. Ada anak di Makassar. Terus alhamdulillah juga sering didapat juara. Terus kemarin dia sudah sampai Jakarta, Kak. Oh, luar biasa. Luar biasa, Tasya. Terus kesibukan yang kedua kan sekarang lagi pulkam, kata. Sekarang jadi lagi di kampung, kata. Jadi istirahat, bantu-bantu orang tua juga. Kalau pagi itu biasa saya ajar nari adik-adik di kampung. Yang kemarin ikut Metaverse itu, Kak. Oh iya. Jadi Skepo Tasya ini kenapa kita ajak ke sini, karena notabene-nya Tasya ini kan tinggalnya di mana, Tasya? Di Balabatu, Kak. Di Balabatu itu agak menurut saya agak masih minim lah untuk kreativitas di wilayah seni tari kan. Tapi dengan hadirnya Tasya di dalam ini, itu Balabatu langsung meledak gitu, maksudnya. Alhamdulillah. langsung dikenal di sini. Apalagi kemarin ikut Metaverse dan dapat kategori apa ya? Koreografer terbaik. Koreografer terbaik. Dan Skepo, teman-teman, Metaverse itu salah satu event yang sering ditunggu oleh sama koreografer di Kabupaten Endrekang. Kebetulan lagi untuk Tasya. Tapi untuk kali ini Tasya kita akan mengulik kok tari gitu. Dari sekian banyak hobi yang bisa menyalurkan minat dan bakat, kenapa pilih tari? Karena memang dari kecil, Kak, suka sekali, Kak, yang namanya menari, Kak. Kayak itu saya jadikan sebagai obat, Kak. Kalau semisal ada suka dukaku, baik itu senang, sedih, Kak, atau pasti menari, Kak, itu. Kayak ku jadikan semangat, memotivasi hidupku itu, Kak. Jadi tari ini punya energi sendiri untuk Tasya ya gitu. Tapi untuk lebih serius mendalami kepenarian itu, awal-awal mulanya di mana, Tasya? Awal mula mengenal tari, Kak. Sebenarnya dari kecil tuh, Kak, biasa saya lihat orang-orang menari itu di gadget, Kak, di HP tuh, Kak. Di HP. Pas mungkin sekitar SD tuh, Kak. Aku suka sekali tuh nonton India. Kan biasa itu tuh, Kak, ada yang menari-menarinya, Kak. Iya. Biasa itu. Biasa itu aku nonton terus berusaha untuk hafal, Ki. Oh iya. Terus pas SD kelas 5 itu, Kak, ada KKN datang di kampung. Terus dia yang ajar, Kak, menari. Pertama kali itu ada yang ajar, kata, Kak. Tari padupa itu, Kak, sama dance itu. Jadi kelas 5 itu belajar tari padupa. Terus masuk SMP itu mulai Ibu Wahyuni dia ajar, Kak. Ibu Wahyuni banyak sekali tari-tarian SMP. Terus masuk di SMA ini di sini ini puncaknya belajar kayak namanya teorinya tari, prakteknya tari itu di Sanggar Seni Mata.
banyak sekali ilmu ku dapat di situ Kak. Sekitar berapa bulan 2 bulan, 3 bulan tah? 2 bulan, 3 bulan. Pertama, iya Kak. Banyak sekali ilmu ku dapat di situ Kak. Di situ belajar mak kayak wirasa, wirama, wiraga kayak begitu Kak. Banyak sekali materi-materinya saya dapat di situ Kak. Terus di situ juga termotivasi Kak untuk kasih maju kilai kampungku, karena kan ditahu bilang belum terkenal yang namanya tari di kampungku Kak. Sementara di sini di Allah ini toh Kak kayak mendunia sekali memang tari, bagus sekali saya lihat toh, jadi kayak termotivasi Kak untuk ajar adik-adik di kampung. Terus adik-adik di kampung juga mau belajar Kak. Oke. Dan memang Tasya dapat prosesnya Tasya ini kemarin di SSM kan. Sanggar Seni Matawai. Jadi Sanggar Seni Matawai itu salah satu sanggar kita di sini yang memang kemarin aktif dan sampai sekarang pun masih aktif. Iya. Nah, Tasya ini angkatan berapa kemarin Tasya di SSM? 5.0 kemarin. Oh, zona 5.0 yang tema itu kan. Iya. Oh iya. Itu proses yang luar biasa memang di situ, yang masih ada di samping lapangan kan di sini. Oh iya. Hari-hari itu latihan Kak. Jadi di situ yang banyak sekali ilmunya saya dapat di situ. Dapat teori kan, dan diaplikasikan lebih kontinu lagi, lebih komitmen lagi. Kayak perdalam lagi biasa. Tapi yang paling saya upload itu Tasya pas kamu datang sama anggotamu itu di Balabatu itu, dan tiba-tiba aja keluar jadi pemenang. Alhamdulillah. Di tengah banyaknya koreografer di situ. Masya Allah. Tapi kan ternyata Tasya ini dari kecil sudah minat ya sama tari. Kita putar lagi untuk Tasya. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang keadaan di Desata ini. Bagaimana respon masyarakat di sana? Ya tentunya banyak sekali pandangan Kak. Ada yang benar-benar mendukung, sangat mendukung. Ada juga yang agak kurang mendukung, Kak. Cuman itu saya jadikan sebagai tantangan. Bagaimana cara kita untuk merubah pandangan orang tentang sisi baiknya dari tari ini. Tari ini bukan hanya gerakan saja, Kak. Semuanya punya makna sebenarnya. Tergantung cara kita pandang, gitu, Kak. Oke. Karena memang jujur Tasya kan tari ini kan salah satu media seni. Nah memang seni di kampung, khususnya di Kabupaten Nrekang ini baru beberapa tahun terakhir mulai dapat apresiasi, dan sebenarnya masih bisa lah naik. Nah ketika orang-orang kayak Tasya ini semua bergerak, saya rasa ya seluruh pelosok yang ada di Nrekang, desa-desa, kelurahan, kecamatan akan naik juga, sukses juga meningkatkan apresiasinya, khususnya di bidang kesenian. Semoga bisa sama-sama kita Kak. Tingkatkan lagi nama Nrekang supaya bisa mendunia juga, bukan hanya Makassar atau ke kabupaten lainnya, tapi kita harus bisa buktikan bahwa Nrekang juga bisa. Nice. Karena kan tari ini salah satu senjata untuk identitas, misalnya kebudayaan. Nah lewat pendekatan tari itu kan kita bisa memperkenalkan kebudayaan daerah kan Tasya kan? Iya, betul sekali. Oke. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran dari tari ini, bukan hanya kayak gerakan saja gitu Kak. Banyak semua bisa juga itu kayak pelajaran KKN itu tuh Kak, pelajaran PPKN begitu tuh Kak, masuk semua kayak budaya-budayanya Indonesia begitu Kak. Masuk semua di tari, jadi bukan cuma hanya gerakan saja. Kita harus bisa rubah mindset kita bahwa tari itu bukan hanya gerakan, tapi dia lebih luas lagi. Lebih luas sekali. Nah, Tasya, saya mau penasaran ini. Kamu kan seorang koreografer kan, otomatis sering berhadapan dengan bocil-bocil tuh misalnya. Saya penasaran metode apa yang kamu terapkan dalam prosesmu itu. Kalau saya tuh Kak biasa mengajar memang harus disiplin. Oh iya, disiplin. Nah, disiplin memang harus. Saya sebelum latihan itu Kak, biasa saya tanya ke anak-anak tuh bilang, simpan ke HP-mu. Tidak boleh latihan sambil main HP. Karena itu paling mengganggu sekali. Memang saya kasih waktu istirahat juga.
saya kasih waktu latihan, waktu istirahat memang harus digunakan sebaik mungkin. Contohnya itu Kak. Kalau persoalan mengenal karakter anak itu sudah masuk ke tahap itu enggak? Maksudnya mengenal misalnya kan ada 5 orang kan, itu kan pasti ada pengenalan di situ. Apa sensasinya gitu Tasya dalam proses itu? Bagaimana sensasinya? Karena kan setiap anak itu tuh Kak beda Ki, ada yang kayak sudah dilatih begini tapi tetap agak susah Ki masuk gerakan. Cuman harus Ki memang optimis lah dan ekstra sabar. Tapi kan memang dari dulu saya suka Kak sama anak-anak Kak, jadi aku suka nikmati kayak gitu. Ajar kayak gitu Kak. Jadi setiap proses itu adalah benih-benih kebahagiaan. Iya. Jadi tergantung cara kita ajar Ki, kalau semisal kita tidak nikmati Ki prosesnya tidak bakal berhasil. Tapi kalau kita nikmati Ki prosesnya pasti berhasil. Nice. Nah, Tasya, kita di sini juga kan di Loronggo itu proses kesenian. Iya. Ada suka dukanya gitu. Saya penasaran kalau di sudut pandangnya Tasya bagaimana suka duka berkesenian? Sukanya dulu tuh Kak. Oh iya, sukanya. Sukanya dulu. Ya kayak tari tuh Kak, kayak obat Ki bagi saya. Jadi lagi obat ya. Kalau bahagia Kak itu menari Kak, kalau sedih Kak menari Kak juga. Jadi bagus sekali sebenarnya itu tari. Kalau dibilang sukanya itu banyak sekali Kak. Kayak kasih naimi nama kampung tak, nama orang Tata juga dikasih naik, nama diri tersendiri juga. Personal branding. Iya betul sekali Kak. Terus kalau dibilang dukanya, iya dukanya ini dukanya. Aduh. Kita harus bisa hadapi orang yang sudut pandangnya itu menurun sekali mengenai tari, Aduh. Karena memang susah sekali Kak. Ada memang orang yang betul-betul tidak suka mengenai tari Kak. Dan apalagi kalau dekat-dekat kita itu Kak, susah sekali. Apalagi kalau ada anak yang mau menari tapi orang tuanya yang tidak mendukung. Wah itu. Sumpah Kak. Banyak sekali saya dapat begitu. Dan di situ kan biasa mau dijelaskan juga. Iya susah sekali. Memang edukasi soal kesenian di kampung itu masih di bawah sedikit lah. Sekali sebenarnya. Masih sedikit. Iya. Karena memang seni itu masih sebatas dipandang sebagai hiburan semata atau hobi semata. Padahal seperti yang dibahasakan Tasya tadi, ketika saya bahagia saya menari, ketika sedih saya menari. Jadi tari ini bisa menjadi sebuah alat healing ya, healing ke dalam kan? Iya betul sekali Kak. Kayak suami obat gitu lah. Ya obat. Jadi untuk siapapun Anda yang menonton ini, teman-temannya Tasya di luar satu kampungnya tuh, siapapun itu yang kurang tanda kutip memahami soal konsepsi tari dalam masyarakat, alangkah baiknya dikomunikasikan dulu lah. Jangan sampai Anda memberikan penilaian tanpa tahu sebab akibat dari satu hal kan, tanpa tahu makna dari tarian tersebut. Nah itu karena tari itu bukan cuma gerakan tapi dia juga punya makna. Tapi alhamdulillah kayak berapa tahun Midi saya ajar yang di Balabatu, sampai sekarang itu sudah banyak nih yang saya rubah pikirannya. Kami semua rubah pikirannya bahwa bukan cuma gerakan Pak, tapi dia juga punya makna. Jadi banyak sekali juga pendukungnya di Balabatu, di Desa Buntu Barana, alhamdulillah. Iya, saya tangan dulu. Dan jujur kamar kan yang garapanmu itu saya kan langsung dari mana? Tanya peserta dari mana ini? Balabatu. Ya agak shock saja karena pasti kita tahu lah, maksudnya pertama yang tadi itu pasti masyarakat kemungkinan kan belum tahu dan belum support karena memang ini seni di kampung ini masih baru sekali untuk tanda kutip apresiasi. Nah langsung ke shock, luar biasa garapannya. Alhamdulillah. Nah
saya ini agak personal ini, Iya, Tasyana agak personal. Kamu kan sementara kuliah, dan kamu punya minat dan bakat di tari kan. Nah, bagaimana perancanganmu soal masa depan mengenai dua bidang yang beda. Dua bidang yang menurut orang beda kan? Beda sekali. Iya. Bagaimana perencanaanmu? Kedepannya tuh Kak, saya cuma mau bilang kalau kita bisa milih dua, kenapa harus satu? Rencana saya kedepannya itu, saya kan bidang saya suka sekali Kak, yang namanya guru tuh Kak, mengajar, membagi ilmu tuh Kak, suka sekali Kak. Jadi dengan jurusanku ini yang jurusan perikanan, saya rencananya mau semoga amin mau jadi guru sekaligus ngajar nari, jadi satu program dalam dua. Oke. Luar biasa Tasya kalau kamu punya cita-cita seperti amin kan dulu Kak. Amin. Kita kan doakan. Karena lebih tahu ke masa depan bagaimana. Karena gak banyak kan, jujur Tasya ini kan saya punya juga banyak teman-teman agak seniman di luar sana. Ketika mereka dibenturkan dengan realitas, mereka angkat tangan dengan minat dan bakatnya. Karena memang seni ini agak lain sih. Tapi indah. Dia agak lain tapi indah. Jadi ada beberapa teman-teman yang curhat, Kanu kayaknya saya berhenti deh. Kanu kayaknya saya harus ke sini deh. Dan itu tantangannya nanti di depan Tasya. Dan saya rasa ya selalu ada obat seperti yang Anda bilang tadi. Selalu ada solusi ketika kita ada di persimpangan. Itu tadi ku bilang Kak, ya nikmati supaya nggak terasa gitu yang beban-bebannya tuh Kak. Karena proses itu seni itu seperti mungkin Tasya juga sepakat, tidak sebatas hobi, tapi dia adalah pemahaman hidup kayaknya, gaya tak menjalani hidup. Oke. Nah, ini kan murid-muridmu di kampung ini, di desa ini sudah mulai banyak Tasya. Apa harapanmu ke depan untuk mereka? Banyak sekali sebenarnya harapanku Kak. Yang pertama dulu, mau Kak, kalau adik-adikku yang di kampung itu tetap pada pendiriannya, jangan berubah pikiran. Pasti banyak sekali itu masukan-masukan dari lain toh. Sebenarnya banyak yang mundur Kak, tapi mau Kak yang tetap optimis toh. Banyak sekali manfaatnya yang menari dek. Harus kok semangat. Jangan dengarkan kata-kata orang, apalagi yang kurang mendukung toh. Buktikan bahwa kita semua bisa sukses. Amin. Intinya bertanggung jawab atas pilihannya. Iya, betul sekali. Iya. Jangan jadikan tari ini sebagai penghalang, tapi jadikan sebagai motivasi hidup, jadikan sebagai kesuksesan, alat untuk menuju kesuksesan. Karena faktanya mungkin ini bukan fakta sih, menurut ini mungkin hanya sebatas hipotesis lah. Beberapa tahun ke depan, penyakit yang paling populer di kalangan anak muda itu adalah penyakit mental. Dan salah satu obat terbaik untuk mental adalah mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri ya lewat media seni. Salah satunya tari. Iya. Gitu. Jadi manfaatnya tari bukan sekedar ikut lomba teman-teman. Tapi dalam prosesnya itu kan ada perenungan, ada ekspresi dan lain-lain. Gitu mungkin Tasya Dik. Betul sekali gitu Kak. Tidak ada yang perlu ditambahi. Kalau di Makassar Tasya masih masih aktif berkesenian. Iya alhamdulillah. Karena memang kayak semangatku itu Kak. Jadi yang sudah melekat lah. Kalau bukan yang datang, saya yang pergi cari begitu. Datangi gitu. Bagaimana harus Kak sama tari gitu. Iya. Pertahankan itu Tasya. Itu luar biasa loh. Iya. Luar biasa. Kalau boleh enggak saya tanya persoalan ini yang terkait di kampung ini? Boleh. Kalau pemerintah di dalam itu support Mbak? Support Kak, support Ji. Justru support. Iya, tapi kan itu yang aku bilang tadi, masyarakatnya kan ada yang suka, ada yang tidak. Oh. Kayaknya butuh komunikasi kayaknya. Iya. Butuh kayaknya. Tapi kan
tidak mungkin kalau kita ini kan masih dianggap kecil sama toh. Oh, iya, Masih dianggap kecil ini Kak sebenarnya. Dan tidak bagaimana cara itu kayak tantangan sekali tuh Kak untuk ubah pemikirannya toh kayak orang-orang tua tuh Kak. Tapi alhamdulillah toh lumayan banyak nih Kak. Mulai yang banyak yang terima iya. kayak gitu. Kayak tahu kita kan memang dulu tuh Kak kayak gerak-gerakan bisa aja toh. Cuman mau tanamkan mau kasih lihat bahwasanya tari itu bukan hanya gerak toh. Ada maknanya. Budaya kita bawakan toh. Kita bisa mengembangkan identitas budaya lewat tari. Apalagi setahu di rekanya itu Tasya. Pasti di bagian Balabati itu ada legenda atau cerita rakyat. Itu bisa dieksekusi lewat tari loh. Yang mungkin orang-orang tua di sana akan akan mulai tahu tari itu fungsinya ini. Iya. Mungkin yang jelas komunikasi kayaknya sama kita di sini Tasya. Di awal-awal kita kumpul pasti itu kan. Itu cibiran di mana-mana tapi saya tanya teman-teman ya enggak usah maksudnya pilih mana, tutup 10 mulut orang atau mindsetmu yang satu itu diubah. Artinya yang dosa peduli, bertanggung jawab saja dengan pilihanmu. Gitu. Ada lagi Tasya yang ingin kita sampaikan ke teman-teman? Saya cuma mau bilang kepada seluruh penari yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Nrekang Sulawesi Selatan. Kalian semua itu hebat, kalian semua itu luar biasa, tidak mudah bisa sampai pada titik ini. Mungkin kemarin kalian belum bisa merasakan yang namanya juara toh Kak. Pasti ada kalah menangnya toh, tapi jangan putus asa. Tetap optimis. Bakatnya kembangkan lagi, skillnya kembangkan lagi. Pasti suatu hari nanti kalian pasti akan juara juga. Dapat apresiasi yang seperti yang diinginkan. Terutama para penari tuh Kak, tidak mudah bisa menyampaikan pesan tuh Kak lewat gerakan tanpa harus bicara langsung. Tidak mudah sekali tuh Kak. Makanya saya sangat apresiasi kepada para penari terutama yang di Nrekang Sulawesi Selatan. Kalian luar biasa. Oke, tapi siapa yang penasaran ini Tasya lagi? Di mana semua yang angkatan musik sekarang yang temani menarik kemarin? Kayaknya sibuk semua kuliah Kak. Kayaknya ini harus ada reuni. harus supaya bisa lebih berkembang lagi tuh Kak. Karena biasanya seni itu bisa tumbuh kembang ketika dia berada di circle yang tepat. Di lingkungan yang tepat. Kadang ada angkatanmu kemarin itu yang 5.0. Kami bahas internal dulu ya. 5.0 itu di Sanggar Seni Matawai. Itu salah satu angkatan yang paling saya jagokan juga. Karena pada saat itu betul-betul pure ide gagasan itu dari peserta gitu, dari adik-adik. Kita yang senior-senior itu tinggal tambal-tambal itu yang bocor kan. Apalagi ada anak teater kemarin yang dari Rantai Limbung itu siapa namanya itu? Teater. Yang cewek itu. Banyak 2 orang Kak. Yang Ayu sama itu. Atun. Mana tuh semua lu berbakat guys. Saya pernah explore dia dan saya mendapati potensi dalam dirinya. Kalau tari tidak dipertanyakan kan langsung Kakak Canu kemarin. Langsung Kakak Canu. Intinya tapi dari sekian angkatan ini yang masih eksis, yang masih sering gue dengar namanya berkreasi itu kamu. Jadi gue bilang panggil deh Tasya ke sini. Apalagi pas kemarin datang di Matapes bawa pasukannya dan juara weh. Alhamdulillah. Padahal itu salah satu event yang betul-betul pure penilaiannya orang di situ. Kita hadirkan juri-juri yang terbaik, yang integritasnya bisalah dijamin integritasnya. Dan itu murni Tasya. Itu kemarin. Tasya kan biasanya kan itu orang kalau aktif kan ketemu banyak orang, anggap itu lawan jenis gitu kan. Bagaimana pandangan tentang hubungan-hubungan seperti itu? Ada tidak yang langsung ngomong misalnya odo-odo, ada enggak odo-odo yang menurutmu bagaimana diposisikan itu? Bagaimana pandangan tentang dunia-dunia seperti itu? Dunia asmara. Kayaknya kok bisa dibilang kayaknya pensiun.
begitu toh dulu memang pernah kayak namanya pacaran toh. Tapi Kenalan sekarang kenalan begitu. Tapi sekarang toh kayaknya lebih fokus sama karir. Oh iya. Fokus dulu sama belajar. Dengar juga apa yang dibilang orang tua atau kak jangan dulu begitu. Karena pastinya jadi penghalang untuk karirku kak. Itu. Karena kebanyakan teman-teman kita yang pilih jalur seni kan seperti yang dicerita di luar tadi, seni itu makin ke dalam makin luas, makin masuk makin dalam makin luas dan akan menjadikan yang di sekitar itu jadi ilusi. Termasuk pasangan tak, maksudnya ketika ada yang odo-odo gitu kan kayak ilusi dilihat. Ketika berinteraksi betul sama kesenian, ya memang biasa anak seni itu agak susah dapat ya. agak susah dapat. Itu yang tadi aku bilang kayak interaksi kan. Jadi penghalang kita kok kayak begitu toh. Begitu. Iya. Akan dapat sendiri aja nanti tuh yang keren lah. Tidak kemana namanya jodoh. Asik. Iya, selesaikan akademisnya. Iya. Seperti cita-citanya tadi mau jadi pengajar sekaligus menjadi pengajar juga tapi di media tari. Dua bidang dalam sekaligus. Amin. Kalau kembali lagi ke ke minatmu. Iya. Bagaimana caramu mengeksplor tari? Penasaran kak? Proses eksplorasinya, proses pencarian ide dan gagasannya, gerakannya, inspirasinya bagaimana? Biasa itu tuh kak. Awalnya saya buat dulu sinopsisnya. Kayak jalan ceritanya bagaimana. Jalan cerita. Baru saya buat gerakannya. Biasa kayak berkendara aja itu tuh kak. Berpikir kayak itu. Oh iya. Biasa tidur kak, berpikir kak juga gerakan bagaimana yang cocok tuh kak. Kayak aku bayangkan aja dulu baru aku ajar begitu kak. Buat gerakannya. Nah dari kesentuh lagi sedikit. Iya. Dari Wirama, Wiraga, Wirasa, Wisukma, Wirupa itu mana yang menurutmu paling akrab sama kamu untuk pertama garapan? Fokus kemana kau dulu gitu? Wirama. Iya. Berarti langsung bikin hitungan gitu? Iya. Sama beat? Iya, maksudnya yang pertama saya andul gerakannya tuh kak, ikuti dulu sama musiknya. Mungkin ada orang yang kayak gerakannya dulu buat, kak. Baru musiknya yang. Saya biasa kayak satukan begitu kak. Oh. Jadi kayak itu musik kayak kujiwai juga, kayak biasa tuh dengar aja musiknya tuh kak, kayak muncul nilai gerakan gitu. Tasya bisa main alat musik? Tidak. Bisa dulu gitar dulu. Bisa nyanyi. Bisa tapi kurang mendukung suara. Oh. Karena biasanya kalau penari punya bakat nyanyi dan bakat musik lebih gila lagi tuh eksplorasinya tas. Karena memang baku bawa itu baku apa saling mendukung gitu item di dalam. Nah, saya kembali lagi ke hobimu ini. Kamu sukanya garap apa? Maksudnya kreasi kah, tradisional kah, kontem kah, eksperimental kah? Sebenarnya kalau dibilang suka, aku suka semua jika tuh. Cuman kalau yang paling menyatu sama diriku tuh kak, lebih suka kak sama kontemporer. Kenapa kontemporer? Karena itu tuh kayak ada makna tersendiri kita yang buat jadi gabung antara tradisional sama modern tuh kak. Lebih bebas berkreasi. Bebas berkarya kita. Gitu. Kalau maksudnya ketubuhan, kamu suka mulai dari mana gitu? Apakah dari tangan atau kaki atau langsung ke ekspresi? Gerakannya itu kak. Pertama kali explore di wilayah mana? Kayaknya satu paket deh kak. Iya. Utuh begitu. Langsung saya buat karena kalau satu jika ya tangan saja tuh kak, kayak beda kurasa. Agak dalam lagi. Dari ketubuhanmu itu mana yang paling cepat merespon ketika bicara soal tari? Tangan. Iya. Okay. Karena biasa itu diam-diam jika begini tuh langsung bikin saja menari begitu kata. Nice. Kalau isu yang sering kamu angkat dalam karyamu, yang paling diminati apa? Misalnya, atau temanya apa? Tema apa yang paling kau suka angkat dalam tari?
Kayak itu tadi Kak, kehidupan. Kayak awal mula kehidupan tuh Kak, dulu modern, sekarang kayak ku gabung jadi satu. Kayak kemarin itu yang di Metaverse tuh Kak, ku gabung jadi satu itu. Oh, kamu lebih suka kayak filosofi seperti itu? Iya. Kayak kehidupan atau Kak, ku kasih masuki lewat gerakan. Gitu. Kan biasanya kan budaya-budaya. Sama Jaki. Maksudnya suka juga dengan model-model falsafah kehidupan dikembangkan dalam model karya itu memang menantang dan indah begitu. Oke. Ada ndak metodemu sendiri atau trik kamu dalam mengakali ide dan gagasanmu menjadi sebuah karya? Ada nggak trikmu? Misalnya kamu dapat inspirasi, bagaimana pertama kali kamu realisasikan dalam kehidupan nyata gitu? Misalnya kan kalau saya di musik, ketika saya dapat inspirasi, ya saya akan langsung catat gitu, langsung ambil alat, ku pindahkan gitu bunyi yang ada di kepalaku ke alat musik gitu. Kalau Tasya sendiri? Sama jika sebenarnya itu tadi ku bilang tuh Kak, bilang kayak sinopsis dulu ku buat, baru gerakannya, baru tersusun itu. Biasa juga Kak, belum selesai itu kayak gerakannya tuh kayak baru setengah tuh, tapi kan lewat proses tuh bisa tercipta sendiri gitu gerakannya Kak, baru sampai selesai Kak. Oke, mungkin yang terakhir. Itu kan seorang penggarap itu, seorang pengkarya itu punya imajinasi yang berlapis-lapis dan berlipat-lipat. Dan ketika semua imajinasi kita respon ke dalam dunia nyata itu kan setengah mati, terbatas kan. Biasa ndak alami begitu, kayak misalnya ada apa mau satu gerakan tapi dalam pikiranmu bertambah terus gitu, kayaknya bagus sih begini, bagus sih begini. Bagaimana kamu menjinakkan itu, Tasya? Ku cari maknanya dulu itu gerakan Kak. Yang mana yang lebih bagus, yang mana lebih pas lagi. Berarti lebih kenal dulu itu. Iya, lebih kenal dulu sama. Nice. Oke. Luar biasa. Memang Tasya ini penggarap loh. Penggarap, konseptor. Dari kepalanya ini dia secara konseptual dan teknis juga. Maksudnya keren lah Tasya. Sebenarnya masih banyak yang mau dicerita teman-teman soal kepenarian. Sebenarnya tadi ndak sampai ke sini jadi ini. Tapi kan itu tadi kita bilang tuh berkembang terus Iya. Oke, Tasya. Saya mau kamu promosikan dulu Matapes sebagai mantan peserta Matapes tahun lalu kan. Bagaimana kesanmu tentang Matapes kemarin? Kesan terhadap Matapes di mahasiswa Mas Hendra Pulu Tari Festival. Bagus sekali sebenarnya dengan adanya Matapes itu tuh Kak. Di situ sebenarnya kayak ada perlombaan yang pasti yang terima kan saya dari kabupaten kecamatan beda toh Kak. Pin kan Allah itu kan bentuk barangan di sana toh Kak. Beda kecamatan Curio toh, beda tapi tetap jadi terima di sini, jadi luas cakupannya, jadi bagus sekali sebenarnya itu Matapes. Kayak semoga Matapes nanti 2024 diterima juga. Karena katanya dibatasi kayak. Jadi saya spill sedikit teman-teman, jadi Matapes biar agak out of context dulu. Iya. Matapes untuk kali ini akan digelar secara eksklusif. Kenapa kita batasi? Karena kita betul-betul ingin serius mengapresiasi peserta yang betul-betul proses. Dari filtering itu akan muncul lah, itu secara sistematis, secara otomatis juga akan memunculkan orang yang betul-betul serius ingin bermatapes, bukan sekedar tanda kutip main-main asal tampil begitu. Kalau kan tak banyak teman-teman koreografer ini, Kak kenapa dibatasi Kak, saya punya slot 3 nih, saya punya slot 2, bilang satu yang penting total. Karena kita ingin memang betul-betul pertontonkan, sajikan pementasan tari yang betul-betul tari yang spektakuler, begitu.
banyak sih panggung-panggung lain kalau mau sekedar menari ya sila. Banyak sih event lain kan. Tapi khusus ini untuk Mata Pes kita akan bikin eksklusif Tasya. Tasya juga datang pertama kali. Kak, kenapa di Mata? Memang temanya konsepnya begitu. Kita akan eksklusifkan ini Mata Pes. Nah, apa ya? Tidak terasa Tasya masih mau cerita sama kamu tapi ya harus selesaikan dulu ini topik pembicaraan. Jadi teman-teman yang ingin merekomendasikan juga teman-teman untuk datang ke sini, silakan komen di bawah, komen. Tasya ini rekomendasi dari teman-teman. Kalau tata bicara itu mengundang orang yang direkomendasikan. Jadi siapapun datang, kayaknya bagus ini undang, kayaknya bagus ini undang. Pokoknya dia punya gerakan di luar sana yang bermanfaat ke masyarakat atau menginspirasi orang ya. Komen di bawah. Oke Tasya. Oke. Terima kasih telah datang di studionya Lorong 2. Terima kasih kembali Kak. Oke. Satu kebanggaan ini Kak. Bisa Satu kebanggaan juga didatangi sama Tasya. Oke. Tata bicara.